lihat ya, sudah lengkap banget ini. Ada pisaunya di mana Mbak Desi? Kok nggak kelihatan? Ada dong, dia tersembunyi di sini. Wah, dia tersembunyi di sini ya. Nah, ini adalah Sweden knife set ya. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, banyak. Nih ada 8 ya. Nah, ini nah, teman-teman pasti ada yang bertanya, tadi kan ada yang tanya, bisa nggak sih buat bikin slice daging gitu? Bisa Bu, dipotong tipis gitu. Nah, selain ini kan bergerigi nih ya, nanti pasti ada yang tanya, Mbak kalau buat motong dia jadi bergerigi dong, jadi bergelombang. Tidak Bu, karena ini bawahnya dia tidak bergerigi gitu ya, mata pisaunya tidak bergerigi gitu ya. Nah, ini fungsinya selain dia desain atau estetik, dia juga berfungsi untuk lebih apa ya, lebih cepat memisahkan antara potongan yang satu dengan yang lainnya, jadi tidak menempel gitu ya. Coba, oke, aku praktekkan coba potong ya, teman-teman. Aku cuma punya apa di sini. Nah, ini juga ada asahannya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kemarin-kemarin khawatir asahannya pakai yang seperti apa sih Mbak Desi? Nah, ini kita sediakan di Sweden itu ada asahan pisaunya. Jadi pembelian ini sudah dapat asahan ya, satu set seperti ini ya, teman-teman. Nah, ya, kalau dibilang lebih bagus mana, itu sama-sama bagus, sama-sama mempunyai masing-masing ada keunggulannya dan masing-masing ada kekurangannya. Plus minusnya ada ya, Bu. Hanya Sweden ini hadir lebih lengkap dengan pisau dan pilarnya, gitu ya. Lebih lengkap, gitu. Aku coba punya ini. Nah, ini juga chopping board-nya Sweden, ya. Aku mau coba ya. Ada magnetnya, Bu. Jadi memang ini juga ada magnetnya ya. Jadi ini juga ada magnetnya, teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi ini juga bisa dipasang. Nah, ini adalah magnetnya. Ya, teman-teman. Ini magnetnya. Nah, ini magnetnya. Ya. Nah, ini ada magnetnya. Jadi masih bisa dipasang. Terus ini juga ada pisau pizzanya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk memotong kue juga bisa ya, teman-teman. Nah, kalau pisau pizzanya nih dia bergerigi ujung mata pisaunya, ya, gitu. Nah, nanti di keterangan boxnya juga ada nih, nama-namanya apa, ukurannya berapa, itu ada. Keren ya, ini boxnya warna hitam. Ini memang kita Black Series ya. Ini matching banget sama chopping boardnya juga tuh. Memang sudah disetkan ya. Keren ya. Nah ya. Jadi untuk pisau dari si Sweden ini maupun yang Blomen sebenarnya itu adalah peruntukan untuk rumah tangga, Bu. Jadi kalau misalkan mau buat buka kelapa atau apa itu beda lagi pisaunya gitu ya. Jadi gunakan fungsinya dengan sesuai gitu ya. Nah, saya coba mau ini ada wortel. Jadi teman-teman biasanya kalau yang ribet-ribet itu mupas wortel itu kan agak sulit ya kalau pakai pisau, maksudnya lama. Nah, kita ini bisa. Nah, sambil tunggu link Blibli, baiknya disimak dulu ya nanti. Jadi kalau teman-teman bisa share ke temannya untuk pulsau Sweden ini sudah paham. Nanti saya akan kasih tahu caranya mengasah bagaimana, makanya disimak baik-baik ya. Ada nggak ya nanti tebus chopping board? Nanti kita tunggu ya. Nah, ini dia cara mengupasnya, teman-teman. Tuh ya, jadi mudah banget. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Pakai pisau, ini juga bisa langsung seperti ini. Dikupas gitu ya, teman-teman. Aduh, berantakan jadinya. Gini ya, tuh teman-teman ya. Ini tuh mudah banget, jadi mempermudah, mempercepat ya. Jadi yang besok-besok mau ngupas wortel atau kentang itu bisa menggunakan ini, gitu ya. Nah, sudah bisa ya, tuh terlihat ya, gitu. Oke.
Ini cara mengupas tadi. Saya bersihkan dulu. Nah, ini tuh mudah banget dibersihkannya, ibu-ibu. Ini tuh mudah banget dibersihkannya. Jadi dibersihkan saja di air. Jadi pastikan setelah digunakan itu langsung dibersihkan. Jadi biar awet pisaunya, ya. Juga bau yang menempel juga bisa segera hilang, gitu, ya. Nah, ini teman-teman yang sudah tahu kan mungkin bisa ya lihat. Jadi pisaunya ini banyak jenisnya ya. Jadi kalau teman-teman yang di sana belum tahu seperti apa sih pisau Sweden, oh sama aja atau enggak. Nah, itu ini bisa nih. Kalau sebaiknya sih buah apel, kalau buah ya kayak apel, kayak pir, kalau aku sih nggak pernah dikupas kulitnya karena memang vitaminnya ada di situ gitu. Ya, nih tuh ya, keren ya pisaunya nih ya teman-teman kalau yang belum lihat. Nah, aku mau coba potong ini, potong wortel. Ini adalah yang scythe knife. Nah, ini teman-teman mungkin khawatir ya karena ini kan bergelombang nih. Takutnya nanti pada saat motong sayuran atau wortel itu juga bergelombang, Mbak Desi. Nah, kita coba praktekkan ya. Gitu. Oke, terlihat? Belum. Belum dibawahin. Nah, ini adalah wortel. Nah, ini kita coba potong ya, teman-teman. Biasanya sih potong ujungnya gitu ya. Nah, kelihatan ya, ini tidak bergelombang. Jadi tidak mengikuti dari si pisau. Karena memang gelombangnya ini selain estetik, dia juga untuk memisahkan antara slice satu yang slice satu tidak mudah tidak menempel. Nah, ini ya tidak bergelombang. Jadi nggak usah khawatir karena ininya bergelombang, takutnya potongan hasilnya bergelombang. Nggak ya? Tuh. Tuh ya. Jadi ini tinggal potong aja begini. Nah, ini kan mudah banget dibersihkan. Jadi nanti teman-teman setelah digunakan langsung bersihkan aja, terus kemudian dikeringkan, gitu ya, teman-teman. Jadi setelah digunakan, nah kelihatan. Setelah digunakan, baiknya dicuci bersih, kemudian langsung dikeringkan, langsung ditaruh di tempatnya. Pastikan hindari bergesekan dengan benda lain agar tidak merusak dari si coatingnya pisau, gitu ya. Gitu. Oke? Nah, sampai sini gimana? Kalau ada getah buang, kalau getahnya kayak getah nangka, itu kemungkinan memang masih sulit apa ya, dibersihkan Bu. Jadi biasanya sebelum mengupas nangka atau yang bergetah, biasanya diberi minyak dahulu biar agak licin dan mudah dibersihkan nantinya, gitu ya. Nah, mudah berkarat enggak? Nah, makanya dilapisi dengan coating. Kalau pisau stainless ini, kenapa dilapisi dengan coating? Yaitu untuk menghindari terjadinya karat. Nah, jadi teman-teman juga pastikan setelah digunakan langsung dibersihkan agar meminimalisir dia menjadi karat gitu ya. Karena bisa juga dia terkarat, apalagi kalau misalkan ditaruhnya di tempat pencucian piring, kena basah, kena air terus, nah itu juga bisa kemungkinan. Nah, ini kan warnanya hitam, bakal mengelupas tidak? Kemungkinan mengelupas itu pasti Bu, apalagi kalau dia tergesek dengan benda lain. Nah, itu udah pasti, karena namanya setiap coating, baik pun di pisau maupun di wajan, itu mengelupas itu bisa saja terjadi. Itu ya, teman-teman. Karena makanya hindari gesekan dengan benda yang lain. Pastikan ini tidak bercampur dengan alat masak yang lain, gitu ya. Baiknya simpan di kardus karena kita sudah ada magnetnya, jadi teman-teman bisa tempelkan di magnetnya. Ini saya ada nih, ya. Jadi bisa nih nanti ditempelkan saja seperti ini. Itu ya teman-teman, tempelkan saja seperti ini. Nah, keren ya. Jadi bisa ditempelkan seperti ini. Nah, magnetnya itu tolong dijauhkan dari aliran arus listrik maupun panasnya api. Jadi jangan taruh magnetnya itu, majangnya itu di atas, pas di atas kompor, ya.
atau dekat dengan listrik gitu ya. Ini dia ada bautnya magnetnya, jadi pasangnya itu bisa dibor Bu, jadi tidak merusak dinding ya. Nih, nah ini ada kelengkapannya nih, ada bautnya, ada ininya. Nah ini bisa dipasang di dinding, tinggal dibor itu lebih aman untuk dinding gitu ya. Oke, sekarang asahan ya, kita coba asahan. Nah teman-teman pasti banyak yang bingung cara mengasah pisau bagaimana sih. Nah ini saya akan coba praktekkan cara mengasah pisaunya seperti apa. Ya, asahan. Nah, ini asahan pisaunya, ini bisa dicopot juga begini. Jadi gimana teman-teman senangnya, nyamannya, itu nyaman banget, dipegang aja begini. Dipegang seperti ini. Nah ya, ini tuh aman seperti ini ya. Nih, ini tinggal dipegang seperti ini. Nah, di sini aku mau info, di sini tuh ada namanya, ada pilihannya nih. Keramik, quartz, fine. Nah, ini tuh semuanya berfungsi gitu ya, teman-teman. Ini saya pasang dulu. Ini enaknya saya gimana ya, biar teman-teman lihat. Nah, ini gini ya. Oke, ini saya pasang lagi. Ini kan Sweden ini tadi saya sudah jawab sih ya Bu. Sweden ini berwarna hitam dan dia ada coatingnya. Jadi kalau misalkan kemungkinan mengelupas itu pasti terjadi Bu. Bisa saja terjadi mengelupas. Kenapa? Karena jika terjadi gesekan dengan benda lain, kalau coating itu bisa mengelupas. Jadi teman-teman ini coating, jadi kemungkinan mengelupasnya itu ada, gitu ya. Jadi sebaiknya sih jangan menggunakan jangan bergesekan dengan yang lain gitu. Nah ini saya akan cara mengasah pisau, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini tinggal dipegang saja seperti ini. Pastikan dimulai dari samping sebelah sini ya teman-teman. Ya dari samping sebelah sini, dari yang paling ujung ya. Dari apa nih namanya nih? Keramik ini ya, dari keramik ini. Arahkan dari depan ke belakang. Jadi jangan digesek ke depan belakang gini ya. Jarak arahkan seperti ini. Arahkan seperti ini. Gini. Jadi begini. Ya, jadi kan ini mata pisaunya saja yang kena. Tuh, jadi mata pisaunya saja yang ke asah, atasnya tidak, coatingnya tidak. Nah, ini begini ya. Diangkat lagi ke depan seperti ini. Ulangi selama 7 kali. Kemudian pindah ke sebelah sini. Ulangi selama 7 kali. Ya. Nah, kemudian yang paling ujung ini Bu juga sama. Ini ulangi sebanyak 5 kali. Gitu ya. Nah, tadi saya sudah praktekkan ya. Ini sudah diasah, itu tidak mengelupas. Karena memang yang diasah itu hanya yang mata pisaunya saja, yang paling bawah sini. Gitu ya. Nih. Begini ya cara mengasahnya ya, teman-teman. Gitu. Nah, jadi jangan di maju mundur, maju mundur, maju mundur, jangan seperti itu ya. 7 kali, 7 kali, 5 kali. Oke, siap, betul.